Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Rahayu dari kelas karyawan Prodi Pendidikan Agama Islam STA Isabili. Saya akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan materi Kurikulum Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian kurikulum berasal dari bahasa Latin, curriculae, yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Adapun definisi kurikulum pendidikan Islam berarti rancangan pendidikan dan pembelajaran pendidikan Islam yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki keterampilan dalam hidup, yang harus dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama dengan karakteristiknya. Yang pertama, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum pengalaman serta kegiatan pengajaran. Adapun ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam menurut Umar Muhammad yaitu yang pertama, menonjolnya tujuan utama dan akhlak pada berbagai tujuannya, kandungannya, metode, alat, dan teknik bercorak agama. Yang kedua, meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran yang menyeluruh. Yang ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Yang keempat, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperoleh atau diperlukan oleh anak didik. Dan yang kelima, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik tersebut. Konsep kurikulum pendidikan Islam adalah rancangan atau perencanaan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci, berupa bentuk-bentuk pendidikan, sasaran-sasaran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran. Cakupan dan asas kurikulum pendidikan Islam. Menurut Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani mengemukakan asas-asas pembentuk kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, asas religius atau agama, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai kebenaran. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lain. Sehingga dengan landasan ini, kurikulum bisa memberikan peluang belajar bagi anak-anak dan bagaimana belajar itu berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu bisa memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Asas yang keempat yaitu asas sosiologis. Asas ini diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya.
Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pertautan dengan agama. Artinya bahwa semua elemen kurikulum baik aspek tujuan, materi, alat, dan metode dalam pendidikan Islam selalu menyandarkan pada dasar-dasar ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip yang kedua yaitu prinsip universal. Universal di sini dimaksudkan bahwa tujuan dan cakupan kurikulum pendidikan Islam harus mencakup semua aspek yang mendatangkan manfaat baik bagi peserta didik, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniyah. Cakupan isi kurikulum menyentuh akal dan kalbu peserta didik. Prinsip ketiga yaitu prinsip keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai suatu lembaga pendidikan dengan cakupan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Keseimbangan ini meliputi materi yang bersifat akhirat dan keduniaan dengan mencegah orientasi sepihak saja. Yang keempat, prinsip keterkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar dengan lingkungan sekitar baik fisik maupun sosial. Prinsip kelima, yaitu prinsip fleksibilitas. Maksudnya, kurikulum pendidikan Islam dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip dinamis dan up-to-date terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, prinsip memperhatikan perbedaan individu. Kenapa? Karena peserta didik merupakan pribadi yang unik dengan keadaan latar belakang sosial ekonomi dan psikologis yang beraneka macam. Maka penyusunan kurikulum pendidikan Islam haruslah memperhatikan keberagamaan latar belakang tersebut demi tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketujuh, prinsip pertautan antara mata pelajaran dengan aktivitas fisik yang dicakup dalam kurikulum pendidikan Islam. Pertautan ini menjadi urgent dalam rangka memaksimalkan peran kurikulum sebagai sebuah program dengan tujuan tercapainya manusia yang berakhlak.